Iblis juga justru bermain dadu dengan dadu yang pernah dipakai oleh Tuhan. Itu politik dasarnya. Karena itu ada cawe-cawe, karena ada tukar tambah tuh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak bermain dadu karena dia ingin ada kualitas di dalam politik, termasuk di dalam cara-cara tukar tambah politik. Kualitas itu hilang. Artinya dadu itu sekarang dipakai oleh iblis. Dadu itu namanya 20%. Jadi kalian bersama iblis menggali kuburan kalian sendiri. Terima kasih. Kepanasan, tak sudi dukung Anies Caimin, Rocky Gerung sebut Anies dan Caimin main dadu dengan iblis. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Pengamat politik Rocky Gerung tampak tidak setuju dan geram dengan perkataan bakal capres Anies soal duet dengan PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Saking geramnya, Rocky Gerung sampai menyebut Anies Baswedan dan Caimin sedang main dadu dengan iblis di Pilpres 2024. Rocky pun mengkritik pandangan Nasdem dan PKB jika pasangan Anies dan Caimin adalah kehendak Tuhan, yang mana seperti yang diungkapkan oleh elit Nasdem Effendi Choiri atau Gus Coy. Rocky pun dengan tegas membantah Tuhan tidak bermain dadu karena Tuhan ingin kualitas dalam menentukan pasangan pemimpin. Rocky Gerung juga menyebut bahwa saat ini iblis sedang bermain dadu, sedangkan PKB dan Nasdem sedang menggali kuburan mereka sendiri. Bahkan yang paling telak, Rocky Gerung sampai menilai Anies dan Caimin hanyalah pasangan dungu. Rocky menyebut Anies dan Caimin adalah pasangan dungu sejak Nasdem memilih Caimin sebagai cawapres. Karena sudah mencemari makna perubahan, menurut Rocky Gerung, apa yang ditawarkan pasangan Anies dan Caimin hanyalah kedunguan. Mereka terikat bukan karena kesamaan visi pada perubahan. Maka dari itu, Rocky menyebut pasangan Anies dan Caimin adalah kesalahan besar Nasdem dan PKB. Hanya karena pertimbangan kuantitatif atau jumlah, Nasdem lalu memilih Caimin untuk kuasai suara Jawa Timur dengan mengabaikan sisi kualitatif atau visi perubahan. Dari situlah Rocky menuding Nasdem dan PKB tak paham makna koalisi. Maka bisa dibilang selesai sudah harapan Anies untuk memperoleh dukungan Rocky dalam ambisinya meraih kursi RI 1 atau setidaknya meramaikan Pilpres 2024. Kepongahan Anies yang tak tegas, manuver Nasdem yang salah kaprah menjadikan posisi Anies dan Caimin mulai terancam. Selain itu, kinerja buruk sebagai gubernur DKI Jakarta dan kurang mampu merakyat, ditambah status Anies yang kini capres yang bermain dadu dengan iblis, maka klop sudah alasan bagi masyarakat buat menenggelamkan kans Anies mendapat tiket Pilpres 2024 sekalian Nasdem yang mengusungnya. Anies hanya digunakan untuk meniadakan pemerintahan Pak Jokowi. Anies menjadi tumpangan orang-orang yang selama ini kepentingannya dibatasi oleh Pak Jokowi. Secara tidak sengaja, Rocky menunjukkan bahwa Anies hanyalah boneka untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan sekarang. Bukan hanya itu saja, Caimin itu angkanya tidak terlalu tinggi dalam berbagai survei. Bahkan, di dalam survei Caimin tidak lebih dari 3,8% elektabilitasnya di Jatim. Itu artinya, masyarakat Jatim yang notabene adalah masyarakat NU tidak terlalu menganggap bahwa Caimin adalah representasi dari NU. Jadi apa yang mungkin dilihat dari Surya Paloh itu tidak terlalu benar kalau menganggap bahwa Caimin representasi NU dan representasi Jatim. Hasil survei SSC, elektabilitas AHY jauh di atas Caimin. AHY elektabilitasnya 15,2%, sedangkan Muhaimin Iskandar hanya 3,8%. Kemudian hubungan antara Caimin dan NU sepertinya ada masalah yang serius. Petinggi PBNU lagi-lagi membantah pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Maka dari itu mungkin ada benarnya pernyataan Rocky Gerung bahwa saat ini Anies sedang bermain dadu dengan iblis. Sepertinya logika Rocky mulai kalem. Kita semua berharap bahwa Rocky benar-benar mulai normal dan waras logikanya dalam berpolitik. Masih perlu diuji oleh waktu. Meski kejujurannya kali ini terasa pas dan bisa dikasih setidaknya 1 jempol ke atas. It's very good. Jadi bagaimana menurut Anda? Saya NU, saya PKB, tapi maaf, untuk pemilihan presiden saya lebih suka memilih orang sejenis Bapak Presiden Joko. Maafkan Kiai Haji Gus Muhammad Muhaimin Iskandar, saya tidak memilih Anda. Saya tidak memilih Anda. Saya tidak memilih Anda.
Tamparan telak bagi Anies dan Caimin. Ulama NU Pasuruan tegas tak akan pilih Caimin. Saya NU, saya PKB, tapi saya tak pilih Caimin. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Ponpes Queen Zamzam di Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Masudi Nawawi menegaskan dirinya tidak akan memilih Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Kiai Haji Masudi Nawawi yang dikenal sebagai ulama Pasuruan itu mengaku pada Pilpres nanti memilih orang yang sealiran atau sejenis dengan Jokowi. Hal itu diungkapkan Kiai Haji Masudi Nawawi dalam sebuah unggahan video yang beredar di media sosial. Alasan Masyudi tidak akan memilih Caimin karena berpasangan dengan Anies yang dinilai tidak sealiran dengan kultur NU. Seperti diketahui, Capres Presiden Anies telah memilih Muhaimin di Pilpres 2024. Dipilihnya Caimin menjadi cawapres diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari warga Nahdliyin, khususnya di Jawa Timur. Namun, Direktur Eksekutif PPI Adi Praitno memiliki data berbeda. Menurutnya, suara NU atau warga Nahdliyin di PKB tidak akan solid mendukung Anies Caimin di pemilu 2024. Karena secara statistik, 85% penduduk Indonesia beragama Islam dan sebanyak 40-45% mengaku sebagai bagian dari NU. Dari suara PKB sebesar 9,69% itu tidak bisa dikonversikan kepada Caimin karena elektabilitas Caimin hanya 1-2%, sehingga ada gap antara pemilih PKB dengan Caimin. Adi menilai beberapa penyebab pemilih NU tidak memilih Caimin. Pertama, masih kalah tenar dengan nama-nama bakal capres lain seperti Ganjar dan Prabowo. Kedua, warga NU mulai mendukung Prabowo karena terindikasi calon tersebut dekat dengan Presiden Jokowi. Karena itu, menjadi tantangan bagi Caimin sebagai cawapres pendamping Anies untuk mengonsolidasikan kekuatan politik NU dan PKB. Langkah itu menurut Adi sangat penting karena kondisi PKB dengan PBNU terlihat berkonflik, sehingga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai tersebut. Pernyataan itu tentu menjadi tamparan keras bagi Caimin dan Anies. Sudah banyak masyarakat, tokoh-tokoh, dan kiai NU yang berbondong-bondong menyatakan penolakan kepada pasangan Anies Caimin. Warga NU tentu akan lebih mengikuti perintah kiai, baik yang ada di pesantren. Oleh karena itu, tidak serta-merta ketika Caimin menjadi cawapres Anies, maka orang NU akan pindah memilih Anies. Ini juga bisa dilihat dari simulasi Caimin jika dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Caimin sama-sama tidak menambal banyak suara kedua capres tersebut. Dan saat ini warga NU sudah mulai melek media sosial. Banyak yang tahu kiprahnya Caimin yang selalu berpindah-pindah koalisi dengan PKS, Gerindra, dan terakhir dengan Nasdem. Yang tentunya PKS, Gerindra, dan Nasdem tidak akan pernah mengusung calon terkuat untuk Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo. Bisa jadi warga NU yang cinta NKRI tetap pilih Ganjar sebagai presiden. Meskipun Nasdem dan Anies tetap ngotot menganggap jika PKB dalam hal ini Caimin mempunyai ceruk pemilih warga NU, tetapi dalam perkembangannya PKB sekarang ini tidak menjadi parpol favorit bagi warga NU. Menurut survei LSI Denny JA, PKB bukanlah parpol favorit bagi warga NU. Parpol teratas favorit warga NU adalah PDIP dengan nilai 21,9%, sedangkan PKB di urutan ketiga dengan nilai 11,6%. Apakah cinta satu malam ini mampu mengantarkan duet Anies Caimin menjadi pemenang di Pilpres 2024? Atau malah umur kebersamaan mereka tidak sampai Pilpres? Jadi bagaimana menurut Anda?